Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan mempraktikkan konfigurasi mikrotik, yaitu pemblokiran sebuah situs website menggunakan layer 7 protokol. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Winbox. Oke, kemudian klik MAC address yang tersedia. Kemudian klik connect. Oke, jika sudah masuk, tampilannya seperti pada gambar, maka langkah selanjutnya kita mereset konfigurasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Caranya yaitu klik sistem, kemudian reset configuration. Di sini di checklist no default configuration, kemudian bisa juga do not backup gitu. Kemudian klik reset configuration. Oke, nah sekarang kita tunggu dulu. Biasanya setelah mereset itu nanti dia akan logout terlebih dahulu dari aplikasi Winbox, tapi itu nggak apa-apa, nanti juga dia akan kembali lagi untuk login gitu. Oke, sesudah mereset berhasil, maka kita akan dibawa ke tampilan yang sebelumnya. Di tampilan awal kita membuka aplikasi Winbox. Kita klik refresh. Kemudian kalau sudah tersedia dan memang tandanya sudah berhasil di reset, itu di identity atau di identitasnya itu bawaan atau default ya. Kemudian IP address-nya juga masih 0. Terus jangan lupa kalau misalkan di sini mau connect atau kita mau masuk ke konfigurasinya, yang dikliknya itu bisa MAC address gitu ya. Jadi klik MAC address, kemudian connect. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ke menu interface terlebih dahulu. Ini ke interface. Kemudian di sini untuk membedakan antara header 1 untuk internet, header 2 untuk lokal. Jadi kita ganti nama atau tambahkan nama di header 1, klik 2 kali, kemudian tambahkan header 1 ini sebagai sumber internet gitu ya. Oke, ini untuk membedakan aja supaya nanti ketika kalian konfigurasi itu nggak bingung lagi gitu ya. Header yang 1 untuk apa dan header 2 untuk apa gitu. Kemudian untuk header 2 kita ganti namanya atau kita tambahkan namanya jadi LAN. Apply, oke. Oke, ini sudah selesai, maka kita masuk ke konfigurasinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita meminta alamat IP ke ISP atau ke Internet Service Provider. Caranya yaitu ke IP, kemudian ke DHCP client. Kenapa ke DHCP client? Karena kita itu bertindak sebagai peminta layanan, lebih tepatnya sebagai klien. Otomatis kita meminta alamat IP. Caranya klik plus, di sini tanda plus, kemudian akan muncul di sini interface-nya kita pilih. Interface yang dipilih itu adalah interface sumber internet, karena kita meminta alamat IP-nya ke internet gitu ya. Berarti kalau sudah di sini apply, oke. Oke, bisa dilihat di sini kalau misalkan statusnya sudah bound, artinya kita sudah mendapatkan alamat IP dari ISP. Gimana cara ngeceknya? Nah, sekarang kita cek dulu, benar gak nih kita udah dapat alamat IP dari ISP. Caranya ke IPA, kemudian ke address. Nah, di sini terlihat muncul ya, ada IP yang diberikan. Yaitu menandakan di sini ada huruf D atau DHCP. Jadi kita dapat alamat IP-nya 192.168.1.5. Itu yang diberikan alamat IP ISP kepada kita.
Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan alamat IP dari ISP, maka kita akan menambahkan alamat IP untuk interface Ether 2. Caranya ke IP, kemudian ada address. Di address, kemudian klik plus. Setelah klik plus, di sini masukkan alamat IP-nya 192.168.88.1. Jangan lupa di akhir itu harus menggunakan prefix atau harus menggunakan /24. Ini jangan sampai tidak digunakan karena memang berpengaruh nantinya ke konfigurasi. Nah, setelah itu ada di sini interface. Di interface ini kita harus memilih alamat IP ini diperuntukkan untuk siapa. Nah, kembali ke awal bahwa kita tadi menambahkan alamat IP itu untuk Ether 2, yaitu untuk lokal. Maka di sini diklik Ether 2 LAN. Apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat DHCP server. Nah, kalau tadi kita bertindak sebagai peminta layanan, maka sekarang kita bertindak sebagai pemberi layanan atau penyedia layanan. Otomatis kita mengkonfigurasi DHCP server. Jadi nanti komputer klien-klien itu akan mendapatkan alamat IP dari DHCP yang telah kita buat. Kayak untuk konfigurasi DHCP server itu klik IP, kemudian klik DHCP server. Kalau sudah, di sini ada tombol DHCP setup. Diklik DHCP setup. Nah, untuk interface DHCP ini diperuntukkan untuk lokal ya. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2 atau untuk LAN. Kalau udah, next, kemudian next. Nah, sampai di address to give out, ini jangan lupa di sini adalah kita ganti 2-nya. Jadi alamat IP dari 192.168.88.10 gitu ya. Jadi nanti klien itu akan mendapatkan alamat IP dari rentan 10 sampai 254. Jadi klien itu atau komputer yang lain itu tidak akan mendapatkan alamat IP kurang dari 10. Misal, gak akan dapat alamat IP 8, 7, dan sampai ke bawah seterusnya. Jadi akan mendapatkan alamat IP-nya dari rentan 10 sampai 254. Kalau sudah, bisa di next. Next. Nah, di sini di list time ini diketikkan 24 saja. Next. Oke. Untuk konfigurasi DHCP server sudah berhasil. Kemudian kita bisa melihat juga komputer yang kita gunakan ini mendapatkan alamat IP-nya berapa gitu. Nah, di sini di dekat network list, nah sini ada. Ini adalah alamat IP yang didapatkan oleh komputer kita. Tuh. Oke, untuk DHCP sudah selesai DHCP server. Kemudian langkah selanjutnya kita akan konfigurasi SNTP. Nah, SNTP ini digunakan untuk sinkronisasi waktu ke sistem. Kemudian ada SNTP client. Nah, ini jangan lupa dicentang enable-nya. Kemudian di primary-nya kita isikan no.id.pool.ntp.org. Kemudian yang satunya ini kita copy di sini, kemudian paste di sini, dan kita ganti nolnya menjadi angka 1. Oke. Kalau posisinya merah seperti tadi, itu kita bisa ping saja di terminal. Copy yang di sini,
Tadi ini merah kan ya. Nah, kalau merah itu di pink saja di terminal. Kita copy, masuk ke terminal. Nah, di terminal jangan lupa pink. Kemudian paste yang tadi yang sudah kita copy dan enter. Oke, kita berhentikan dengan cara CTRL-C ya. Nah, otomatis berhenti. Kemudian alamat IP yang tersedia di sini diblok saja. Klik kanan, copy. Terus kita tempelkan di sini. Kita paste di sini ya. Ini paste. Oke. Sama untuk yang kedua juga sama ya. Kalau misalkan tetap merah, itu bisa nanti di pink di sini. Tinggal klik panah atas aja. Nah, kita ubah nolnya jadi angka 1. Oke. Nah, kita berhentikan lagi CTRL-C. Ini kita blok lagi. Klik kanan, copy. Dan kita paste di sini. Oke, sudah ya. Kalau misalkan nanti ini tetap merah, hati-hati diperhatikan lagi untuk spasinya. Di sini tidak boleh ada spasi. Kita contohkan. Kalau misalkan menggunakan spasi. Nah, otomatis ini akan merah. Berarti spasinya dihapus saja. Gitu. Kalau sudah di-apply, kemudian oke. Terus kita pastikan juga nih, kalau misalkan jamnya atau waktunya itu sudah sesuai dengan waktu tempat tinggal kita. Caranya itu kita ke sistem, kemudian ada clock. Di time zone-nya di sini di checklist jangan lupa, kemudian time zone name-nya harus Asia Jakarta. Ini harus sama seperti ini ya. Kalau misalkan berubah atau beda itu bisa dicari aja nanti Asia Jakarta. Kalau udah apply, oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi firewall-nya. Nah, di inti di sini tolong hati-hati, perhatikan dengan baik, harus teliti. Kalau mau konfigurasi firewall, kita bisa ke IP, kemudian ke firewall. Yang pertama kali harus kita konfigurasi yaitu layer 7 protokol. Klik plus, kemudian name-nya kita kasih nama aja blokir situs gitu ya. Kalau sudah, kemudian di sini di regex ini adalah berisi situs yang akan kita blokir. Contohnya, kita akan blokir YouTube atau Facebook. Dengan tanda seperti ini, kemudian diawali dengan buka kurung. Misal yang kita blokir itu Facebook, www.facebook.com. Ya, misalkan lebih dari satu website yang akan kita blokir. Nah, bisa menggunakan garis panjang. Itu kita gunakan seperti ini. Kemudian tambahkan, misal Facebook lagi. Yang tadi itu pakai www, yang sekarang enggak gitu. Kemudian YouTube, www.youtube.com. Kemudian pakai panjang lagi, cuman YouTube aja, youtube.com. Oke, jangan lupa tutup kurung, kemudian titik, bintang, send. Seperti ini ya. Ini harus sama persis seperti ini untuk simbol-simbolnya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kalau sudah apply, oke. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi filter rules. Oke, klik filter rules, kemudian klik plus. Di general, kita isi untuk chain-nya adalah forward. Kemudian di interface-nya itu kita isi header 2 atau header LAN. Kenapa header 2? Karena posisinya seperti ini. Kita atau laptop kita atau klien itu masuk atau mau mengakses internet itu harus melalui mikrotik. Sementara kabel yang terhubung ke mikrotik dari komputer itu adalah header 2. Otomatis masuknya melalui header 2 ya. Kemudian di advance itu jangan lupa untuk layar 7 protokolnya itu diklik.
Dan nanti di sini akan muncul beberapa situs yang sudah kita blokir. Ini tadi sudah kita buat di layer 7 protokol. Tuh. Kemudian ke action, kemudian klik drop. Karena kita akan memblokir setiap klien yang terhubung ke internet dan mau mengakses Facebook atau YouTube gitu. Kemudian apply, oke. Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Di NAT itu kita klik plus. Oke, untuk sekedar informasi bahwa NAT ini digunakan untuk mentranslationkan alamat IP. Jadi begini. Bisa diibaratkan NAT itu adalah sebuah pihak ketiga di mana yang menjembatani antara internet dengan lokal. Nah, dari komputer satu misal mau akses facebook.com, dia mengirimkan data ke mikrotik atau ke NAT gitu. Nah, nanti di NAT itu dia akan meneruskan pesannya ke Facebook. Dan yang meneruskan ke Facebook itu tidak menggunakan alamat IP komputer yang meminta Facebook. Alamat IP yang digunakan oleh NAT untuk dapat mengakses Facebook itu tidak menggunakan alamat IP laptop atau komputer kita, tetapi menggunakan alamat IP dari NAT itu sendiri. Alamat IP komputer kita itu disebut IP private dan internet dari NAT itu menggunakan IP public. Di NAT ini untuk chain-nya SRC NAT, kemudian untuk out-nya Ether 1 atau internet. Hubungan antara filter rules dengan NAT itu, komputer yang kita itu mau mengakses facebook.com. Otomatis sebelum ke Facebook itu harus melewati mikrotik yang menghubungkan antara mikrotik dengan komputer atau dengan laptop itu adalah Ether 2. Berarti kita masuknya menggunakan Ether 2. Itu pintu masuk Ether 2. Kemudian di NAT itu pintu keluarnya menuju internetnya itu menggunakan Ether 1. Kemudian di advance-nya nggak usah diisi, extra juga sama. Kemudian di action-nya itu ada must queried. Apply, oke. Oke, langkah selanjutnya, ini semua konfigurasinya sudah selesai kita lakukan. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah pemblokiran kita sudah berhasil atau tidak. Untuk internetnya di sini sudah gambar komputer ya, seperti yang ada pada layar. Kalau misalkan yang kalian itu tidak seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah klik kanan di sini, kemudian network and internet setting. Nah, di sini kalian bisa cari advanced network setting. Kemudian jangan lupa di sini ada disable. Ya, di disable dulu baru enablekan lagi nanti. Oke, karena posisinya ini sudah bisa ya, kita sudah terhubung ke internet. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengetes apakah pemblokiran kita berhasil atau tidak menggunakan browser ya. Browsernya mau Google atau mau Microsoft Edge boleh, itu bisa apa saja web browsernya. Ini menggunakan Microsoft Edge ya. Kita akses dulu nih untuk Google, apakah bisa google.com, apakah bisa berhasil masuk ke Google-nya. Oke, berhasil ya. Nah, kenapa ini berhasil? Karena memang yang kita blokir itu cuma 2, YouTube dan Facebook. Otomatis yang lain selain dari YouTube dan Facebook itu harus bisa kita akses gitu. Kemudian kita coba Facebook ya, facebook.com. Kemudian ada youtube.com. Oke, kita tunggu ya. Tapi biasanya untuk prosesnya yang seperti ini berputar-putar loading gitu ya,
Nah, itu biasanya menandakan bahwa situsnya terblokir gitu ya, tidak bisa kita akses. Tapi kita tunggu dulu hasilnya nanti. Nah, ini untuk yang YouTube itu sudah berhasil kita blokir ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Atau kalau nggak seperti ini mungkin bisa masuk ke YouTube tapi ada pemberitahuan koneksi internetnya tidak ada gitu. Nah, itu menandakan bahwa YouTube-nya terblokir gitu. Nah, untuk Facebook juga sama. Kalau tampilannya seperti ini, otomatis Facebook-nya diblokir. Untuk proses pemblokirannya berhasil, coba kita akses website yang lain, misalnya linux.org gitu ya. Oke, nah untuk Linux ini berhasil masuk karena tidak kita blokir. Langkah selanjutnya, pemblokiran sudah berhasil. Kita kembali ke Mikrotik, kemudian ke filters ya. Klik 2 kali di sini dan kita akan menambahkan waktu pemblokirannya, yaitu ke time. Ini biarkan saja dari Saturday sampai Sunday. Ini untuk waktunya yaitu dari jam 7 sampai jam 3 gitu ya, jam 15 gitu. Sampai jam 15. Oke. Berarti dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu situs website atau situs Facebook dan YouTube itu akan terblokir kalau misalkan ada di rentang jam ini. Misal, karena ini kan dari jam 7 sampai jam 3 ya. Terus kita lihat nih posisi yang kita itu sekarang jam berapa. Misal, sekarang itu jam 10. Otomatis jam 10 itu akan terblokir karena memang berada di rentan jam ini dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Kalau misalkan waktunya sudah disetting seperti ini, klik apply dan oke. Oke, ini ada tandanya warna merah. Nah, tadi kan kita dari jam 7 sampai jam 3. Tapi waktunya ini kita jam 10 malam ya, jam 10 malam, otomatis jam 3-nya sudah terlewat ya. Nah, kita coba ke web browsernya. Kemudian ini yang YouTube dan Facebooknya kita reload. Kita reload juga dua-duanya. Oke, bisa masuk ya. Berhasil. Nah, otomatis proses pemblokiran menggunakan waktunya itu sudah berhasil. Jadi, kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 3 dan posisinya sekarang adalah jam 10, otomatis websitenya akan terblokir. Tetapi, kalau misalkan posisinya sekarang lewat dari jam 3, itu website atau situsnya akan berhasil diakses. Itu seperti itu. Terus kalau misalkan studi kasusnya nih yang kalian sudah diblokir, kemudian waktunya juga sudah sesuai, tapi tetap saja lost gitu ya, tetap saja bisa keakses. Itu bisa jadi di history web browsernya. Jadi kalau studi kasusnya seperti itu, klik titik 3 di pojok kanan, kemudian cari history, kemudian pilih delete ya. Nah, di sini ada time-nya, all time aja, pilih all time, kemudian clear now. Jadi ini akan menghapus seluruh history yang sudah kita kunjungi gitu. Nah, nanti kemudian dicek lagi berhasil atau tidak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk praktik pemblokiran situs menggunakan layer 7 protokol. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan nanti untuk uji komnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.